Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, sebelum masuk pada materi kali ini, saya akan menerangkan tentang pengertian kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dengan dosen pemampu Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Sebelum masuk pada materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faqih Azzain. Baik, masuk kepada pembahasan kali ini, yaitu adalah kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pasti kalian bertanya-tanya tentang apa itu arti kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Ini melibatkan penggunaan instrumen atau menggunakan seperti pajak, belanja publik dan utang negara untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pertumbuhan. Baik, sekarang saya akan masuk kepada pengertian kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat proses pengembangan masyarakat yang selalu didasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang dan selalu menerapkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang sama. Kebijakan fiskal di dalam Islam selalu dilaksanakan dalam lingkup pengalokasian distribusi dan stabilitas dalam suatu negara, yang tentunya memiliki ciri khas dari nilai orientasi dalam pengeluaran dan pendapatan dalam suatu negara Islam. Yang kedua yaitu adalah prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Sebenarnya prinsip kebijakan fiskal yang ada di dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang dikemukakan oleh beberapa ulama atau para ahli. Akan tetapi prinsip dasar ekonomi Islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, yaitu kebijakan fiskal, yaitu terdiri dari dua prinsip. Yang pertama prinsip publik atau pendapatan. Yang kedua yaitu adalah prinsip dalam pembelanjaan atau pengeluaran. Yang pertama adalah, kita kembali lagi, prinsip yang pertama yaitu prinsip dalam pemerintahan publik atau pendapatan. Pada sistem tersebut, sistem pungutan wajib atau doribah. Pada prinsip ini, pihak yang berwenang harus menjamin bahwasannya golongan kaya atau yang memiliki kelebihan yang dapat memikul beban utama, yaitu adalah doribah, atau bisa dilaksanakan sebagai penguatan doribah tidak berdasarkan kepada input tetapi berdasarkan tabungan yang ada. Sedangkan prinsip dalam pembelanjaan atau pengeluaran yaitu bisa disebut alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan dari pihak amil atau pemerintah. Bisa juga menerapkan prinsip masalah yaitu mendatangkan manfaat. Baik, kali ini yaitu selanjutnya kebijakan fiskal dari masa ke masa. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kebijakan fiskal dari masa ke masa, mulai dari fiskal pada era Rasulullah SAW sampai kepada fiskal pada era Indonesia. Yang pertama, fiskal pada era Rasulullah SAW tersendiri, yaitu sangat tidak memperbolehkan praktek riba atau bunga secara permanen. Rasulullah SAW juga melarang adanya kegiatan penimbangan barang. Maka dari itu, peran pemerintahan saat ini itu ada Rasulullah SAW sebagai pemimpin terlihat dalam hal bentuk pengaturan distribusi kekayaan pada masa itu. Sehingga kebijakan fiskal atau pengelolaan pendapatan di pengeluaran negara berasal dari ghanimah fai atau dari ghanimah fai usriyah. Sedangkan pada masa yang kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan fiskal
yaitu kebijakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Dalam kebijakan pemerintahan yang yaitu salah satunya kebijakan fiskal, yaitu selalu mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional, pengakurasian perhitungan sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal. Sedangkan pada era yang ketiga yaitu pada era Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah kebijakan tidak hanya kebijakan fiskal dalam hal penentuan mata uang, tetapi juga mengharuskan melakukan pembukaan sistem administrasi. Sedangkan fiskal pada era yang keempat yaitu pada Bani Abbasiyah berhasil menciptakan kesejahteraan, keamanan, kecerdasan dan persatuan masyarakat yang bagus dengan menggunakan kebijakan ekonomi yang yaitu kebijakan fiskal. Tidak hanya itu, Bani Abbasiyah juga berhasil mengimbangi pembangunan ekonomi melalui pembangunan sistem pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Sedangkan fiskal pada era yang kelima yaitu pada masa Utsmaniyah di Turki merupakan masa Islam yang terakhir. Pada masa ini kebijakan fiskal sangat terlihat jelas karena pengembangan yang terjadi pada aspek kenegaraan, keanekaragaman tanaman dan hewan yang ada di antara benua Asia dan benua Eropa. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah era yang terakhir saya akan membahas tentang fiskal pada masa di era Indonesia. Kebijakan fiskal di Indonesia ditetapkan